Yes. Ya udah kita lihat dulu. Kita buka. Dari mana? Dari sini ya. Oke, jadi kita akan melakukan road trip ke Jogja, teman-teman. Akan bawa 2 mobil. Gua akan bawa wagonnya, nyokap gue bakal bawa Lexusnya. Dan ya. Oh, SIM cardku ya udah nyampe ya? SIM card? Kamu kapan beli SIM card? Baru tadi, aku tadi baru beli SIM card Bayu ini lewat website. Langsung nyampe. Terus cara isi pulsa, paket dan kuota gimana? Tadi tinggal pilih di website. Ini loh kayak apa sih, kayak digital provider gitu deh di Indonesia, namanya Bayu. Ya aku juga baru nyobain. Ya jadi gue baru beli SIM card sekalian buat ngurusin semuanya, dan gue belinya paket yang 1 MB per second speednya tanpa kuota. Anyway, jadi gue bakal ke Jogja untuk menjemput sebuah Vespa yang spesial banget. Seperti kalian tahu, RGR gue kan udah laku ya. Jadi sudah ada budget lagi untuk membeli motor lain. Nah, kali ini kita akan ke Jogja karena motornya bener-bener spesial buat gua, teman-teman. Kita berangkat mungkin butuh waktu sekitar 8 jam kira-kira sampai Jogja. Jadi ya, vlog ini akan menjadi vlog yang cukup panjang sepertinya. Jadi pastikan kalian punya kuota, atau kalau pakai Bayu kayak gua tadi nggak ada kuota, tapi yang penting speednya mumpuni untuk nonton YouTube, kualitasnya bagus. Oke, kita mau jalan dulu ya. Oke, perjalanan berapa jam? Nggak tahu, 7-8 7-8 jam akan segera dimulai. Bismillah ya, semoga semuanya lancar-lancar, aman. Yeay, let's go! Oke, sekarang kita sudah sampai di Semarang. 4 jam tadi dari Jakarta ke Semarang. Dan kita sekarang lagi di Toko Un, salah satu tempat yang ikonik yang ada di Semarang. Habis makan siang, mobilnya gue cukup takjub, aman, nggak ada kendala. Insya Allah sampai Jogja aman. Terus overheat sama sekali enggak, alhamdulillah banget. Kaki-kaki aman semuanya, cruise control berjalan dengan lancar jaya. Alhamdulillah aman. Ini sisa 2 jam harusnya untuk ke Jogja dari Semarang. Mumpung lagi di sini, gue sekarang lagi upload vlog gue. Sekarang nyobain SIM card yang baru Bayunya itu. Speednya sih sebenarnya lumayan nih. Lumayan kan, gue pakai yang 1 megabit per second, unlimited tanpa kuota. Vlognya ini itu sekitar 700-800 megabyte. Nah ini gue upload sekarang, butuh waktu sekitar 40 menitan. 40-50 menit, which is fine banget, mengingat bahwa ini kan yang penting nggak pakai kuota ya, dan speednya itu konsisten di 1 megabit per second, 1 megabit per second lah kira-kira, give or take ya. Jadi enak sih, jadi gue bisa upload, download konten ya, karena gue content creator, tenang-tenang aja, yang jelas speednya tetap terjaga, teman-teman. Ini lumayan lah sambil nunggu dessert, gue upload dulu. Ya habis ini 2 jam lagi menuju ke Yogyakarta, teman-teman.
Perjalanan masih sekitar 100 km lagi menuju rumah di Jogja. Sebagai sedikit update, jadi tadi kita di Jakarta ngisi 300.000 bensin yang per liternya 9.000 ya kalau nggak salah. Nah 300.000 sampai di kota Semarang, habislah kira-kira kembali ke posisi jarum yang sama ketika berangkat sebelum isi bensin. Jadi kira-kira mungkin bisa dibilang bensinnya 300.000. Irit apa enggak? Ya untuk menempuh jarak 400 kilo standar lah ya. Mobil ini mesinnya 2300 cc, teknologi agak lama. Jadi menurut gua keiritannya cukup standar. Nah, kalau ditanya tentang tolnya tuh habis ya kira-kira 300.000 sendiri sih. Jadi tol dan bensin ya udah habis kira-kira 600.000 sampai kota Semarang. Untuk menuju Jogja, gua harus ngisi bensin lagi, mungkin sekitar 200.000, 300.000 cukup ya, jelas cukup karena Semarang Jogja cuma sisa 100 kiloan. Tolnya mungkin 100 ribuan lagi kali ya. Jadi total kira-kira habis berapa tuh? Mungkin hampir sejuta, nggak nyampe sejuta lah ya naik mobil dari Jakarta menuju Jogja insya Allah. Nah serunya kalau misalkan rame-rame di mobil kan bisa dibagi rata ya. Jadi kosnya bisa dibagi-bagi lah. Ya dah, ini sisa 100 kilo lagi. Tol dari Semarang ke Jogja itu pemandangannya indah, tidak membosankan. Oke, sekarang waktunya nyetel lagu biar nggak bosan. Kebetulan di aplikasi Bayunya itu ada kayak streaming music gitu dan podcast. Cuman gue pilih lagu aja buat kali ini. Oke, nyalakan. Let's go, lanjut lagi perjalanan. Akhirnya setelah berjam-jam di jalan sampai juga di rumah di Jogja teman-teman. Udah sore banget sih di sini dan lumayan capek tadi perjalanannya. Cuman nggak apa, malam ini waktunya kita istirahat. Nah besok kita akan menjemput Vespanya. Gimana sayang, sudah sampai Jogja? Hai, kira sampai, aku senang. Babynya? Baby just fine, I think. Baby just fine. Baby just fine. Udah lumayan. Sore ya. Udah sore ya. Nih di sini sebenarnya udah ini gara-gara overexposure. Nah sebenarnya udah mau sunset teman-teman. Ya sudah, kita sekarang masuk dulu ke rumah. Home sweet home. Alhamdulillah sampai juga di rumah. By the way dulu waktu gua kuliah di UGM, dulu tinggalnya di rumah sini, cuman semenjak itu udah nggak pernah dipakai. Kamu pernah kesini nggak ya? Pernah. Oh iya, ini pernah ya. Ya, jadi besok rencananya kita akan menjemput Vespanya, teman-teman. Vespanya sangat-sangat spesial karena satu hal. Jadi dulu pertama kali gua belajar naik Vespa, gua pakai Vespa ini. Nah, kebetulan warnanya juga cukup rare gitu ya. Walaupun modelnya sebenarnya bukan yang paling rare gitu ya, tapi warnanya sama kayak. Iya, warnanya sama kayak si Calypso Red. Yang jelas tapi gue beli Vespa ini karena memang ceritanya. Nah, penasaran kayak gimana Vespanya? Sampai ketemu di esok hari. Oke, sekarang gue sedang menuju ke Vespanya. Jadi kita akan menjemput Vespanya nih ceritanya. Nah, Vespanya sendiri nih sebenarnya Vespa keluaran tahun 92, teman-teman. Mesinnya 2 tak 150 cc. Mungkin udah ada yang bisa nebak model Vespanya apa. Tapi yang jelas salah satu yang spesial juga adalah warnanya, karena warnanya cukup jarang nih untuk si model Vespa ini. Nah, satu lagi, gue juga sebenarnya udah kedatangan nih salah satu teman gue tempat gue belajar Vespa, Mas Raffi. Nah, Mas Raffi ini kebetulan lagi hadir di Jogja, pas banget ternyata lagi di sini. Jadi ya udah, dia gue ajak aja untuk sekalian ngecek nih keadaan atau kondisi si Vespanya, teman-teman. Nah, hopefully semuanya keadaannya sesuai yang diceritakan gitu kan. Setahu gue emang Vespa ini tuh kondisinya bener-bener original banget. Rencananya
besok gue pengen pakai Vespanya untuk ngebonceng Kanjeng Putri, karena dia kayaknya belum pernah deh dibonceng pakai Vespa Dota. Ya, halo sayang, yang Apa? kamu ngapain sih? Netflix. Netflixan di HP aku. Iya, pinjam. Emangnya bisa? Bisa. Sejak kapan bukannya itu nggak bisa Netflix dulu? Kan bisa sekarang pakai Netflix. Oh sekarang udah bisa pakai Netflix? Iya. Buffer nggak? Nggak. Enggak. Terus speednya 1 megabit per second dulu. Aku lagi serap. Lalu kamu tuh belum pernah dibonceng Vespa Dota kayak? Belum. Jadi ntar ini akan menjadi yang pertama. Oh ya? Ya, jadi ini akan menjadi experience Kanjeng Putri pertama untuk dibonceng Vespa Duata. Jadi kamu mau nanya Beda apa? sama Matic kan dia. Beda sih, juga beda sih sejujurnya. Kan bentuknya sama. No, beda. Oke. Mau ngapain? Nonton Netflix aja. Ya, jadi kebetulan sekarang Netflix sudah bisa diakses di Bayu. Jadi dari kemarin gue tinggal Kanjeng Putri nonton Netflix terus. Yaudah, sekarang kita mau ketemu Mas Raffi dulu sebentar. Habis itu kita langsung nyebut Vespanya. Let's go. Oke, sekarang gue sudah bersama Mas Raffi di sini dan ada Mas Farid di belakang. Ini adalah para suhu-suhu Vespa di sini. Mas Farid ini kebetulan asalnya orang sini ya. Nah kalau Mas Raffi ini kebetulan lagi dari Makassar. Ya, Kemarin aman terbang sini. aman dong. Lo kamu udah ganti baju, Tun. Iya. Ya. Ini buktinya Mas Farid lucu banget. Nah ini motor spesialnya Mas Raffi nih, SS90 yang full original. Ini coba Mas Raffi, ini penjelasan sedikit ya karena nanti gue pengen bikin video sama Mas Raffi spesifik untuk bahas motor ini. Ini motor walaupun buruk tapi coba sedikit aja Mas diceritakan ini motor Sedikit apa? aja. Ini SS90. Jadi ya kenapa dia sespesial itu buat saya karena diproduksinya itu hanya sekitar 5.308 unit di seluruh dunia gitu. Jadi kayak limited gitulah gitu. Selengkapnya nanti. Selengkapnya nanti pokoknya. Jadi ini gue minta tolong buat Mas Raffi untuk nemenin gue ngeliat Vespa om gue. Bentukannya kayak mirip-mirip kayak gini Hampir sih. seperti Cuman ini versi barunya. Ini punya Mas Farid, berarti dari baru dulu apa gimana? Enggak, Kak. Saya beli 5 tahun yang lalu. PX 2005. Sekarang lagi naik banget kayak harga PX. Ini PX nih. Apalagi setelah Si Arif. Jadi Mas Raffi mau naik Vespanya? ya, boleh ya? Apa Boleh, ya? boleh. Naik motor aja. Saya Siap. ngikut ya. Nyusul besok. Ya, besok kita Nanti mulai kita jumpa di Libres. Oke. Siap. Oke, let's go, mari kita jalan. Oke, sekarang gue sudah bersama om gue, Om Bawan. Ya. Om Bawan masih malu depan kamera teman-teman, nggak apa-apa. Om Bawan ini adalah adiknya nyokap gue. Nah, ini Vespanya mana Om? Nah, ya ada di dalam. Ada di dalam. Jadi ini sedikit cerita Vespa ini tuh sebenarnya Vespa aku belajar pertama kali naik Vespa tuh ini. Oh iya. Pertama kali naik Vespa kamu ini? Pertama kali Itu gua kapan? belajar SMP, SMA. Aku udah nggak sabar ayo kita buka. Om. Wah. Nah ini yang disarungin nih. Nah ini ternyata Om Bawan ini ternyata malah viewersnya Mas Raffi loh. Tapi pernah lihat di YouTube Om? Iya, Oh. Jadi malah Om Bawan tuh nggak nonton videoku, malah nonton video Mas Raffi. Aku Malah sakit nontonnya hati. Vespa School Vlog Aduh. coba. Loh, Vespa kok soulnya Vespa Soalnya soalnya. Vespa banget nih. Nah ini motornya nih. Nah ini masih terbungkus rapi. Saya Om, nih sebelum dibuka diceritain dulu nih. Nih aku masih dekat Om Bawan soalnya mic-nya cuma di aku. Dulu Vespa ini tahun berapa belinya? Oh, belinya tahun 2000. Kita tahun 2000-an. Aku motor tahun 93. Terus dulu beli untuk apa? Kantor. Kantor. aja. Tiap hari dipakai kantor dulu. Nah, Oh. paling cuma 2 tahun lah. Baru kui? Nah, itu udah nggak pernah dipakai lagi. Oh, cuma dipakai 2 tahun aja Om? Oh, Ya, terus menarik. Terus kendaraan dinas. oh Oke. ya. Pakai kendaraan dinas itu kan tinggal Oh. jarang dipakai. Jarang Iya, dipakai. Ya.
Kita coba buka dulu, habis itu kita cerita-cerita lagi. Tapi ntar dulu, mulai, monggo. satu pertanyaan Om, kenapa akhirnya milih Vespa dulu Om? Nah, itu pertanyaan. Oh gitu. Apa ya? Apalah yang menarik di Vespa itu apa gitu Om yang pernah Om rasain? Ya, karena saya mulai kecil itu pengen punya Vespa. Nah, Oh gitu, emang dari kecil? jadi Iya, SMP tuh. gitu. Heeh. Udah pengen punya Vespa, jadi nggak keturunan toh. Heeh. Nah, terus itu kerja udah dapat duit terus Dulu yang Kakung Seno nggak ada Vespa tuh di rumah. Yang Kakung Seno nggak ada Vespa. nggak ada. Ya. Jadi alasan yang Vespa karena dari Ya. SMP pengen punya Vespa. Iya. Akhirnya kesampaian Vespa yang ini. Ya. Ini kalau gitu harus dirawat banget ini karena spesial banget ini. Iya dong. Ini kalau anak sekarang bilangnya pride and joy. Pride and Enjoy-nya joy. Om Bawan tuh ya Vespa merah. Iya. Karena dari dulu aku tahu banget Om Bawan itu Vespanya dipelihara tuh kayak ya udah kayak anak sendiri. Yes. Ya udah kita lihat dulu. Kita buka. Dari mana? Dari sini ya. Nah, ini warnanya udah spesial nih. Nah, ini dia nih harta karunnya nih. Oke. Vespa PX eksklusif 2 Ya. sebutannya. Eksklusif 2. Warnanya merah, teman-teman. Nah, ini sengaja gue bawa Mas Raffi biar Mas Raffi yang cerita. Jadi ini gimana nih keadaan Vespanya nih? Saya sebenarnya dikirimin foto Vespa ini dari beberapa hari yang lalu gitu kan sama Dimas, dan yang bikin saya tertarik adalah karena kondisinya masih original gitu. Masih original sekali. Ini warnanya masih original. Terus warna merah. Nah, ini agak-agak jarang juga gitu loh. Agak cukup jarang dibandingkan dengan yang warna biru, warna hijau, silver. Ini lebih jarang gitu. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Menurutku bukan unitnya sih gitu. Kalau menurut saya bukan unitnya, tapi lebih ke ceritanya. Itu yang menurutku harus dirawat gitu loh, bahwa Dimas akhirnya merawat Vespanya omnya gitu kan. Ini kan yang akan dirawat kan story-nya, ceritanya gitu. Yang tadi mungkin Om pernah berkeinginan dari kecil pengen beli Vespa gitu kan Om kan. Nah, itu kan cerita itu akan dirawat kembali nih sama apalagi masih hubungan family gitu kan. Itu yang menurutku menarik gitu loh. Gitu, dan kondisinya seperti ini. Wah. Ini Om Bawan nggak pernah diapa-apain lagi nih? Nggak. Jadi ini tahun 93 unitnya. Mhm. Warna merahnya alhamdulillah masih asli ya. Masih asli. Nah, kenapa saya bilang masih asli? Ini salah satu indikatornya. Boleh. Aku boleh kasih lihat ke teman-teman. Jadi yang pertama kemarin aku sempat minta Dimas untuk fotoin di bagian bagasi. Nah, ini kenapa harus di bagasi? Karena di bagasi itu ada stikernya. Nah, ini udah bahasa Indonesia, ini udah dan motor kan. Stiker ini, terus ada stiker di bagian dalam juga. Ini masih ada stikernya juga, ya kan? Ini oli mesin, petunjuk oli mesinnya, sama ada stiker ini dia nih. Di sini ada ya. Ini juga, sama satu lagi Din. Nih, Ini nih. sini ya. Tuh. Ini jadi kalau ditutup di sini nih. Nah, ini masih ada stikernya. Jadi indikator bahwa Vespa ini masih original gitu. Karena kalau misalnya mungkin dengan warna yang sama kan kita kan bisa sering lihat Vespa dengan warna yang sama tapi tidak ada stikernya. Nah, jadi stiker inilah yang menurutku menjadi salah satu indikator bahwa ini masih original paint, original condition gitu. Meskipun ya mungkin Udah ada mulai patinanya. udah ada. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini sejarahnya. Nah, itu dia. Ini sejarahnya memang. Terus kalau di dalamnya gimana kita buka? Boleh kita lihat ya. Loh, ini kekunci ya? Oh, kekunci. Emang mesti pemilik aslinya. Nah, kita mau lihat dalamnya. Ini dia. Ini masih rapi juga lah, masih cenderung rapi ininya. Susunan kabelnya biasanya kan udah berantakan gitu kan. Terus ini masih original juga, TIC. Ini apa namanya? Ini CDI-nya. Oh, oke, itu CDI-nya. Ini CDI-nya, ini spool, coil. Ini coil, ini terminalnya, karburator ini. Tuh.
gitu. Nah, ini juga Dim, Apa? yang bikin saya suggest untuk ya udah Dim, sikat gitu kan, karena salah satu indikator Vespa ini tidak capek adalah ini kan sebenarnya kan warna hitam nih aslinya. Tapi yang lecet nih di bagian sini doang nih. Nanti nggak? Biasanya Vespa yang capek itu dia udah lusuh, bahkan udah hitamnya itu udah nggak ada. Ngerti nggak maksudnya? Itu indikator itu? Salah satu indikator. Jadi Vespa ini nggak capek gitu loh, menurutku gitu. Karena ternyata bener kan, omnya juga pakainya cuman setahun 2 tahun ya kan, dan disimpannya lebih lama disimpannya daripada dipakainya malah omnya. Iya. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini keadaan masih bagus pemirsa. Masih bagus. Nah, kalau sebelah sana apa itu? Nah, sebelah sini ban serep. Oke. Ini dia. Jadi di sebelah kiri ini ban serep, terus ada aki. Oh, akinya tuh di situ. Akinya di sini. Sama ini nomor rangkanya nih, Dip. Jadi nomor rangkanya di sini. Nomor rangkanya eksklusif itu di sini. Terus masih ada ini karetnya. Ini kan menurutku hal-hal detail yang terlupakan gitu, yang sering teman-teman itu lupa gitu loh, bahwa hal-hal kecil itu mestinya dirawat. Nah, ya kan. Dan itu yang karena hal-hal kecil itu kan biasanya apa ya? Yone istilahnya nggak ada ininya pun kan masih tetap bisa dipakai. Sebenarnya gitu kan. Nah, itu yang sering terlupakan gitu, dan yang menurutku yang bikin bernilai itu adalah detailnya, kayak gitu, detail hal-hal kecilnya. Cuman ini udah nggak ada penutup ban serepnya. Cuman tuh bisa dicari kan? Bisa dicari gampang. Masih ada rambut-rambutnya. Iya. Wah, masih utuh pemirsa. Ini masih utuh banget nih. Ya gue nggak tahu sih, masih jujur. Gue nggak ngerti, gue masih belajar deh sejujur-jujurnya. Jadi ini masih utuh hitungannya? Masih utuh banget. Karena biasanya yang paling sering rusak kan decknya gitu. Vespa kan karena dia metal, terus di deck itu kan paling rentan kena air. Iya kan? Makanya biasanya itu yang paling cepet kalah itu di deck. Gitu, di deck sama spakbor belakang biasanya. Nah, di spakbor belakang biasanya, cuman ini masih utuh juga. Masih utuh. Wow. Gitu. Nah, jadi yang tadi kalau misalnya kita ini kan juga share ke teman-teman juga gitu kan. Seperti apa sih melihat Vespa yang original gitu. Salah satu indikatornya juga adalah yang satu ini nih. Jadi di persnelengnya ini yang khas juga dari Vespa kan, persnelengnya di tangan tuh. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dan ini jadi kayak detailnya tuh warna putih gitu. Tulisannya warna putih. Karena kalau misalnya sudah direstorasi itu orang biasanya tidak sedetail itu untuk mewarnai angkanya gitu, ngerti nggak? Kayak gitu. Makanya ini jadi salah satu indikator bahwa Vespa ini masih bener-bener original gitu. Wah, tulisannya merah rose. Red Rosso. Wow. Iya. Tapi kan saya cuma merah metalik doang. Rosso itu bahasa Italia artinya merah. Red Rosso. Red Rosso. Berarti merah-merah. Wedan. Ya. Ini gini ya. Ini mau test drive atau mau gimana nih? Iya dong, masa nggak? Cobain lah. Cobain dikit lah ya. Cobain dikit. Dari sini toh. Nih, diputar dulu kan. Kunci. Nah. Lampunya sih gede ya, iki. Oh iya, masih nyala loh. Turunin aja. Terus sini. Ini ya. Nah, oke. Good. Hehehehe. Yeay. Akhirnya Vespaan. Masih jalan loh speedometernya. Jadi inget, iya gue emang dulu pertama kali belajar naik Vespa naik motor ini masih inget banget gue SMP apa SMA gitu. Gue lagi dari Jakarta ke Jogja mampir rumah om gue, terus nyobain.
Wah, begini rasanya naik Vespa PX eksklusif, eksklusif 2, asik. Naikannya empuk motor ini. Jadi kalau Vespa itu emang giginya di sebelah sini, rem depan di sebelah kanan, dan di bawah itu rem kakinya teman-teman. Speedometernya antep loh, 40 ya, antep 40 gitu, nggak gini. Edan. Remnya masih antep banget. Wow. Kita coba ke sini ya. Kita nyoba ke Selokan Mataram. Jadi buat yang belum tahu, ini disebutnya dengan Selokan Mataram, teman-teman. Jalannya lagi jelek. Iya, enak banget ikannya. Wow. Enak ikannya. Gila, sumpah gue ngomong ini enak, itu kayak empuk gitu loh. Masih narik ke motornya. Hihi, senang sekali gue bisa naik Vespa. Gimana teman-teman menurut kalian? Vespa eksklusif 2 merah satu ini. Mungkin emang udah jalan Allah apa gimana ya? Di rumah lagi ada BMW E30 merah, terus alhamdulillah ada rezeki bisa ngambil Vespa om gue yang warna merah ini. Itu beneran tidak di planning loh. Om mendadak jadi warna merah gitu di rumah. Wow, asli ini enak banget sih sore-sore naik Vespa. Sedih banget gue. Naik motor yang penuh kenangan gitu tuh membawa senyum tuh sih di muka kalian. Karena kalian jadi kayak keinget memori-memori zaman dulu gitu. Dan itu tuh yang membuat apa ya, motor-motor klasik gitu, motor tua tuh menjadi lebih menarik tuh ya karena hal-hal itu. Kilometernya odonya masih jalan loh. Berarti 61.000 original nih. Di antara kalian apakah ada yang punya cerita menarik dengan Vespa juga? Coba dong cerita di kolom komen di bawah. Apa cerita menarik kalian dengan Vespa, teman-teman? Gue pengen dengerin cerita kalian juga. Oke, waktunya kembali ke rumah. Jadi ini apa nih Om? Serah terimanya? Serah terima. Sah ya, saya Sah. jadi saksi. Alhamdulillah, ini BPKB-nya, ini STNK-nya tahun 93, Ontetik lah ya. merah rose, merah Rosso sebenarnya. merah seperti ini. Ini udah ikhlas nih Om? Insya Allah ikhlas. Dunia akhirat. Matur nuwun loh Om. Yang penting dirawat ceritanya. Yang penting dirawat, yang penting Vespanya dirawat. gitu. Karena Iya. original itu cuma sekali. Ya, coba sekali. Ki, matur nuwun loh Om. Salim sih. Oh iya. Terima kasih ya Om. Coba scan dulu aja untuk vlog kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe karena besok gue dan Mas Raffi akan riding pakai Vespa ini ke tempat yang indah banget. Yes. Jangan lupa mampir ke channelnya Mas Raffi juga ya. Rafes Pasku Vlog Jangan gitu. lupa di subscribe. Stay safe di jalan. See you next video guys.